Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prayudian dengan NIM 2041050201009, Prodi Ekonomi Syariah 3, Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kali ini saya akan mereview ulang mengenai materi kebijakan fiskal dalam perspektif Islam yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wadud Nafis LC.MEI. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Seperti halnya mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Adapun tujuannya yaitu 1. Untuk pertumbuhan ekonomi atau agar ekonomi mengalami pertumbuhan. Jadi salah satu tujuan dari kebijakan fiskal yaitu agar ekonomi mengalami pertumbuhan, tidak mengalami penurunan. Yang kedua adalah mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga atau untuk menjaga stabilitas harga. Jadi tujuannya yaitu untuk menjaga agar harga-harga tetap stabil. Yang keempat adalah mendorong laju investasi. Yang selanjutnya itu untuk mewujudkan keadilan sosial. Adapun jenis-jenis kebijakan fiskal, ada 2 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu peningkatan belanja pemerintah dan menurunkan tingkat pajak dengan tujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Jadi kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan dengan cara meningkatkan belanja pemerintah dan juga menurunkan tingkat pajak agar meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Jadi tujuan kebijakan fiskal ekspansif ini yaitu adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB atau GDP dan juga menurunkan angka pengangguran. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu pengurangan belanja pemerintah dan meningkatkan pajak guna menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Adapun tujuannya yaitu mengontrol laju inflasi. Jadi kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara yaitu mengurangi belanja pemerintah dan juga meningkatkan pajak. Agar apa? Ya agar menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian dengan tujuan yaitu mengontrol laju inflasi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang keempat yaitu pengelolaan utang dan surplus. Jadi komponen yang pertama adalah kebijakan perpajakan. Jadi di sini pemerintah itu melakukan pengaturan perpajakan yang mana tujuan utamanya yaitu adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan juga untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Selanjutnya yang kedua yaitu pemerintah juga melakukan kebijakan pengeluaran. Jadi dalam kebijakan fiskal pemerintah itu mengatur pengeluaran negara apakah harus ditambah ataupun harus dikurangi. Yang selanjutnya itu kebijakan investasi dan disinvestasi. Dalam kebijakan fiskal pemerintah melakukan kebijakan investasi apakah harus ada investasi ataupun mengurangi gitu. Yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus. Dalam kebijakan fiskal pemerintah juga mengelola utang. Apakah harus negara itu butuh utang ataupun harus membayarnya gitu. Yang selanjutnya itu instrumen kebijakan fiskal. Adapun instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah anggaran belanja seimbang. Yang kedua pembiayaan fungsional. Yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif.
Yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis, dan keenam adalah pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal. Adapun fungsi-fungsi kebijakan fiskal yaitu satu, untuk mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Jadi adapun fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu adalah untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Jadi ada tujuannya atau fungsinya kebijakan fiskal adalah mengoptimalkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang selanjutnya itu mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu alokasi, yang keempat distribusi, yang kelima pembangunan. Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Satu yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Dan dalam kebijakan fiskal Islam, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatannya. Jika pendapatannya rendah, maka pengeluarannya juga rendah. Jika pendapatannya tinggi, maka pengeluarannya juga tinggi. Sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua adalah sistem pajak proporsional, yaitu pajak dalam Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Jadi dalam kebijakan fiskal Islam, sistem pajak itu adalah proporsional. Jadi pajak itu dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Jika tingkat produktivitas tinggi, maka pajaknya juga tinggi. Jika sebaliknya, jika produktivitas rendah, maka pajaknya juga rendah. Yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Jadi dalam kebijakan fiskal, penghitungan zakat itu berdasarkan dengan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Jadi dalam kebijakan fiskal, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu ini mengatur kekayaan pemerintah, mengelola. Yang kelima, atau intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jizyah. Apa jizyah itu? Yaitu pajak yang dibebankan kepada orang non-muslim sebagai imbalan atas perlindungannya. Jadi jizyah itu pajak yang dibebankan kepada orang non-muslim yang tinggal di negara muslim sebagai imbalan atas perlindungannya. Yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah yaitu harta rampasan dalam perang. Yang ketiga fai, yaitu harta rampasan tanpa perang atau dengan sukarela. Jadi perbedaan fai dan ghanimah yaitu fai itu dengan perang, yaitu ghanimah dengan perang, sedangkan fai itu tanpa peperangan. Yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan jika sudah sampai nisab. Yang keempat ada kharaj. Kharaj yaitu pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil penahlukan. Jadi dulu Rasulullah itu kan menaklukkan wilayah-wilayah, dan hasil tanah yang ditaklukkan itu maka dikenai kharaj. Yang kelima yaitu nawaib, yaitu pajak yang dikenakan kepada umat Islam yang dibayar kepada pemerintah. Yang selanjutnya ada amwal fahla, yaitu harta-harta yang pemiliknya tidak ditemukan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.